Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menulis interval dan kriteria penilaian yang benar. Di sini saya akan menggunakan contoh penilaian acuan patokan atau sering disingkat dengan PAP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Herniati dari kelas 5D. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan adalah pendekatan penilaian melalui cara membandingkan skor peserta didik dengan suatu nilai standar yang sudah ditentukan berdasarkan skor teoritasnya atau yang sudah ditentukan. Metode PAP ini digunakan pada sistem penilaian skala 100 dan skala 5, yang dimana skala 100 ini dimulai dari batas minimal 0 hingga batas maksimal 100. Sedangkan untuk skala 5 ini yaitu menggunakan huruf seperti A, B, C, dan D, dan E. Selanjutnya, langkah-langkah penilaian acuan patokan. Yang pertama yaitu untuk skala 100. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan skor berdasarkan proporsi. Adapun rumus untuk menentukan skor tersebut yaitu B bagi ST kali 100%. Yang dimana B-nya itu adalah banyak butir yang dijawab benar dalam bentuk pilihan ganda, atau jumlah skor jawaban benar pada setiap butir atau item soal pada tes bentuk menguraikan. Sedangkan ST itu adalah skor teoritas atau skor maksimum. Setelah menentukan skor ini, langkah selanjutnya yaitu menentukan batas minimal nilai ketuntasan atau yang sering disingkat dengan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah, ini untuk langkah-langkah dalam skala 100. Kemudian untuk langkah cara menentukan skala 5. Yang pertama yaitu menentukan batas minimal nilai ketuntasan atau KKM. Yang kedua, membuat pedoman konversi skala 5. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama yang kita harus lakukan adalah menghitung interval nilai dengan rumus 100 dikurangi KKM bagi 3. Ini sudah ditentukan berdasarkan kurikulum 2013. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel dengan penetapan interval predikat sebagai berikut. Misalnya KKM yaitu sama dengan N. Kita misalkan dengan N. Kemudian predikat. Untuk predikat D yaitu kurang dari N atau KKM. Selanjutnya untuk predikat C yaitu dari N sampai dengan dijumlahkan dengan interval. Kemudian begitu juga dengan B yaitu batas C hingga dijumlahkan dengan intervalnya juga. Selanjutnya yang terakhir yaitu predikat untuk A, batas B hingga 100. Ini untuk langkah dalam menentukan skala 5. Sebagai contoh untuk menentukan interval, kita menggunakan KKM sama dengan 64, yang dimana langkah pertama yang harus kita tentukan yaitu panjang interval, yang dimana rumusnya yaitu 100 dikurangi KKM dibagi 3, dimana 100 dikurangi 64 dibagi 3 yaitu hasilnya 12. Selanjutnya yaitu menentukan tabel interval predikat untuk KKM 64. Yang pertama yaitu kita lihat untuk predikat yang D, yang dimana predikat D itu yaitu kurang dari N atau kurang dari KKM, yaitu kurang dari 64. Selanjutnya predikat C yaitu
lebih dari 64 sampai kurang dari atau sama dengan 75. Sedangkan predikat B ini yaitu dari lebih besar dari 76 hingga kurang dari atau sama dengan 87. Selanjutnya yaitu untuk predikat A itu diperoleh apabila nilai siswa yaitu lebih dari 88 hingga kurang dari atau sama dengan 100. Seperti itu contohnya untuk menentukan tabel interval predikat untuk KKM sama dengan 64. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh satu berikut ini. Suatu perangkat tes terdiri dari beberapa bentuk soal seperti pada tabel berikut. Di sini, di dalam tabel ini disediakan beberapa jenis soal yang telah ditentukan. Yang soal nomor 1 sampai 30 yaitu bentuk soal pilihan ganda model asosiasi dengan bobot 1 sehingga skor teoritisnya yaitu 30. Selanjutnya yaitu untuk nomor soal 31 sampai 45 bentuk soal pilihan ganda model melengkapi berganda dengan bobot 2 sehingga skor teoritisnya yaitu 30. Untuk soal nomor 45 sampai 50 bentuk soal yaitu uraian dengan bobot 5 sehingga skor teoritisnya yaitu 25. Jadi untuk jumlah skor teoritisnya yaitu 30 ditambah 30 ditambah 25 yaitu hasilnya 85. Berdasarkan tabel di atas, skor teoritas perangkat tes adalah 85. Peserta didik yang mengikuti ada 40 anak. Setelah mereka mengerjakan perangkat tes, dilakukan penskoran oleh guru. Hasil skor itu selanjutnya diolah dengan PAP. Hasilnya sebagai berikut. Yang ditampilkan hanya 10 peserta tes. Nah, dari hasil 10 peserta tes, di sini bisa kita lihat dari nomor 1 sampai 10 atas nama peserta kita misalkan Tika, Liana, Atun, Mary dan seterusnya itu sampai Isma. Setelah melakukan pemeriksaan oleh guru, maka skor yang diperoleh siswa yaitu atas nama pertama atas nama Tika, skornya itu 53, Liana 68, Atun 61, hingga terakhir skor yang diperoleh Isma yaitu 54. Jadi dapat kita lihat skor tertinggi yaitu 82 diperoleh oleh Maula, skor terendah yaitu 45 diperoleh oleh Lutfi. Pertanyaannya yaitu, coba Anda menggunakan pendekatan PAP untuk melakukan penilaian dan mengkonversi skor-skor tersebut dengan menggunakan skala 100 dan skala 5. Baik, kita akan menjawab sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan tadi. Yang pertama yaitu untuk jawaban skala 100. Untuk mengerjakan contoh tersebut, setiap skor peserta tes diubah menjadi presentase dari skor teoritas dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan. Adapun hasil perhitungan yang ditampilkan dalam tabel berikut ini. Di sini kita lihat bahwa sebelumnya sudah kita jelaskan untuk menghitung nilai siswa yaitu dengan rumus skor yang dijawab benar siswa dibagi skor maksimal dikali 100%. Di sini bisa kita hitung yaitu skor yang diperoleh Tika yaitu 53 dapat kita hitung yaitu 53 dibagi 85 dikali 100. Maka hasil dari perhitungan tersebut yaitu 62. Jadi nilai Tika adalah 62. Selanjutnya yaitu Liana, skornya itu 68. Kita melakukan perhitungan
68 dibagi 85 kali 100, maka nilainya yaitu 80. Selanjutnya yaitu skor yang diperoleh Atun yaitu 61. Maka dapat kita hitung yaitu 61 dibagi 85 dikali 100 sama dengan 72. Dan seterusnya sehingga skor Isma yaitu 54. Jika kita hitung 54 dibagi 85 dikali 100, maka nilainya yaitu 64. Nah, di sini ada tabel kualifikasi yang dimana kualifikasi ini kita bisa dapatkan apabila KKM-nya itu sudah kita tentukan atau sudah ditentukan oleh guru. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu KKM-nya itu sama dengan 60. Maka dapat kita ketahui kualifikasi yang diperoleh siswa yaitu yang diperoleh oleh Tika yaitu nilainya itu 62. Berarti di atas KKM. Berarti kualifikasinya yaitu tuntas. Selanjutnya nilai Liana itu 80, berarti di atas KKM yaitu 60, berarti kualifikasinya itu tuntas. Selanjutnya skor yang diperoleh nilai yang diperoleh Atun yaitu 72, maka dia tuntas. Terus nilai Mary yaitu 88 termasuk dari tuntas. Sehingga yang terakhir yaitu Isma hasil nilainya itu 64 yaitu tuntas. Jadi bisa kita lihat yang tidak tuntas dari tes tersebut yaitu yang diperoleh oleh nilai 59 atas nama Agus. Jadinya yaitu tidak tuntas karena kurang dari KKM atau kurang dari 60. Dan atas nama saudari Lutfi yaitu nilainya 53, kurang dari KKM. Jadi seperti inilah untuk mencari nilai atau hasil dari skala 100. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung jawaban skala 5. Terlebih dahulu kita akan membuat pedoman konversi dengan cara yaitu KKM-nya sudah ditentukan yaitu 60. Selanjutnya yaitu menentukan panjang interval. Panjang interval diperoleh dengan rumus 100 dikurangi KKM dibagi 3. Yang dimana di sini yaitu 100 dikurangi 60 dibagi 3 hasilnya 13. Selanjutnya kita buat tabel. Untuk predikat D diperoleh yaitu kurang dari 60 atau kurang dari KKM. Selanjutnya yaitu untuk predikat C diperoleh yaitu apabila nilai siswa lebih dari atau sama dengan 60 hingga kurang dari atau sama dengan 72. Untuk predikat B diperoleh yaitu apabila nilai siswa lebih dari 73 hingga kurang dari atau sama dengan 85. Yang selanjutnya yaitu untuk predikat A diperoleh apabila nilai siswa yaitu lebih dari 86 hingga kurang dari atau sama dengan 100. Nah, seperti inilah penulisan interval yang benar. Sehingga dari tabel ini tabel inilah yang menjadi patokan acuan kita untuk menentukan nilai huruf yang diperoleh siswa. Selanjutnya yaitu setelah kita membuat tabel pedoman konversi, kita bisa melakukan konversi nilai siswa. Yang pertama yaitu kita lihat nilai yang diperoleh Tika yaitu 62. Kita lihat di pedoman tadi yaitu 62 itu berada di interval C, yaitu nilainya lebih dari atau sama dengan 60 hingga kurang dari atau sama dengan 72. Jadi nilai huruf yang diperoleh oleh Tika yaitu C. Selanjutnya yaitu untuk nilai Liana. Nilai angka yang diperoleh Liana yaitu 80. Jika kita lihat pedoman yang sudah dibuat tadi,
interval 80 yaitu berada di predikat B, yang dimana nilainya yaitu lebih dari 72 hingga kurang dari atau sama dengan 85. Maka nilai huruf yang diperoleh Liana yaitu B. Selanjutnya yaitu nilai yang diperoleh Atun yaitu 72. Kita lihat 72 itu berada di interval C, yang dimana C ini nilainya yaitu lebih dari atau sama dengan 60 hingga kurang dari atau sama dengan 72, sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai yang diperoleh Atun yaitu C. Hingga seterusnya ke bawah yaitu nilai yang diperoleh Isma yaitu 64. Berdasarkan pedoman tadi, 64 itu berada di interval C. Maka dapat kita ketahui bahwa nilai huruf yang diperoleh Isma yaitu C. Nah, begitulah cara kita dalam menentukan hasil skala 5. Jadi, dapat kita ketahui cara penulisan interval dan kriteria yang benar melalui contoh pendekatan acuan patokan tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.